The implementation of technology was very important to bring Komite Wasit FIFA sorot hadiah penalti yang diberikan kepada Bulgaria. Pierluigi Collina, itu tackle tidak kena. Netizen pertanyakan keputusan FIFA menunjuk wasit asal Malaysia pasti berat sebelah. Kevin Dix dirujak netizen, masih bagusan Yakob. Semalam, laga yang sudah dinanti-nanti akhirnya terjadi. Indonesia menghadapi Bulgaria dalam pertandingan yang penuh tensi, penuh harapan, tapi juga penuh kontroversi. Hasil akhirnya memang pahit, kalah tipis 0-1. Tapi yang jadi bahan pembicaraan bukan cuma soal skor. Justru yang paling ramai dibahas adalah satu momen krusial di kotak penalti Indonesia yang sampai sekarang masih bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Banyak yang merasa ini bukan sekedar kekalahan biasa, tapi ada cerita lain di baliknya. Di menit-menit penting, saat tekanan dari Bulgaria mulai meningkat, terjadi satu duel di dalam kotak penalti yang langsung mengubah arah pertandingan. Kevin Dix terlihat melakukan tackle untuk menghentikan pergerakan pemain Bulgaria. Di tayangan ulang, jelas terlihat kakinya mengarah ke bola, bukan ke pemain. Kontaknya minim, bahkan nyaris tidak ada benturan signifikan. Tapi anehnya, pemain Bulgaria langsung terjatuh dengan dramatis, seperti kehilangan keseimbangan secara tiba-tiba. Reaksi di lapangan waktu itu sebenarnya biasa saja. Wasit utama sempat membiarkan permainan berjalan. Tidak ada peluit, tidak ada tanda-tanda pelanggaran. Namun beberapa detik kemudian, semuanya berubah. Tiba-tiba ada panggilan dari ruang VAR. Wasit diminta untuk melihat ulang kejadian tersebut. Disinilah momen yang kemudian jadi pusat kontroversi. Setelah melihat monitor, keputusan berubah drastis. Penalti diberikan untuk Bulgaria. Sontak, para pemain Indonesia terlihat kebingungan. Bahkan dari ekspresi mereka, terlihat jelas ada rasa tidak percaya dengan keputusan tersebut. Dari yang awalnya bukan apa-apa, tiba-tiba berubah jadi hukuman paling berat di sepak bola. Reaksi pun langsung meledak, terutama dari netizen. Banyak yang merasa keputusan itu terlalu dipaksakan. Bahkan muncul narasi bahwa tackle Kevin Dix itu bersih, tidak ada pelanggaran sama sekali. Beberapa menyebut pemain Bulgaria melakukan diving, memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang makin memperkeruh suasana adalah fakta bahwa wasit yang memimpin laga semalam berasal dari Malaysia. Dari sinilah, berbagai asumsi liar mulai bermunculan. Netizen langsung mengaitkan ini dengan rivalitas yang selama ini sudah panas. Banyak yang berkomentar bahwa keputusan tersebut terasa berat sebelah. Bahkan ada yang terang-terangan menyebut bahwa penunjukan wasit itu sudah jadi tanda tanya sejak awal. Dalam sudut pandang netizen, muncul anggapan bahwa Indonesia seolah-olah memang akan dirugikan. Terlepas benar atau tidak, opini itu sudah terlanjur menyebar dan menjadi bahan diskusi besar. Yang membuat situasi makin panas adalah pernyataan dari sosok penting di dunia perwasitan yang ikut menyoroti insiden ini. Disebutkan bahwa tackle tersebut sebenarnya tidak mengenai pemain, yang artinya keputusan penalti itu patut dipertanyakan. Ini semakin memperkuat keyakinan sebagian orang bahwa Indonesia memang dirugikan dalam momen krusial tersebut. Karena kita semua tahu, satu gol dari penalti dalam pertandingan ketat seperti ini bisa menentukan segalanya. Tapi di luar kontroversi itu, ada satu hal lagi yang tidak bisa diabaikan, yaitu performa Kevin Dix sendiri sepanjang laga semalam. Jujur saja, ini bukan penampilan terbaiknya. Dari awal pertandingan, sisi kanan pertahanan Indonesia terlihat cukup sering ditembus. Beberapa kali pemain Bulgaria dengan mudah masuk melalui area tersebut, seolah tidak ada penjagaan yang solid. Kevin Dix beberapa kali terlihat terlambat menutup ruang, dan itu jadi celah yang terus dimanfaatkan lawan. Bukan hanya soal bertahan, kontribusinya saat menyerang juga dinilai kurang maksimal. Beberapa crossing yang dilepaskan justru terlalu jauh, tidak tepat sasaran, bahkan ada yang langsung keluar lapangan. Ini tentu jadi kerugian, karena momen-momen seperti itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menciptakan peluang. Belum lagi saat mendapatkan kesempatan dari tendangan bebas, hasilnya juga jauh dari harapan. Bola melambung tinggi tanpa arah yang jelas. Puncaknya tentu saja di insiden penalti tadi.
Meskipun banyak yang membela bahwa itu bukan pelanggaran, tapi tetap saja nama Kevin Dix jadi sorotan utama. Dalam sepak bola, apapun keputusan wasit, pemain yang terlibat tetap akan jadi bahan pembicaraan. Dan disinilah tekanan besar itu datang. Netizen mulai membandingkan, mulai mempertanyakan, bahkan tidak sedikit yang langsung mengkritik performanya secara keseluruhan. Kalimat seperti, "Masih bagusan Yakob," mulai bermunculan di berbagai komentar. Ini bukan tanpa alasan. Banyak yang merasa bahwa dalam kondisi seperti semalam, Indonesia butuh pemain dengan karakter berbeda. Yakob dinilai punya akselerasi yang lebih baik, lebih berani dalam melakukan penetrasi, dan punya kecepatan yang bisa merepotkan pertahanan lawan. Dalam situasi ketika sisi kanan terlihat buntu, kehadiran pemain seperti Yakob dianggap bisa jadi solusi. Sayangnya, keputusan ada di tangan pelatih. Semalam, Coach John Hartman memilih untuk tetap mempertahankan Kevin Dix di lapangan. Tidak ada perubahan yang signifikan di posisi tersebut, meskipun tekanan dari sisi kanan terus terjadi. Ini juga jadi evaluasi yang cukup ramai dibahas. Banyak yang bertanya, kenapa tidak mencoba opsi lain ketika sudah terlihat ada masalah di satu sisi? Dalam pertandingan dengan intensitas tinggi seperti itu, keputusan kecil bisa berdampak besar. Pergantian pemain, perubahan strategi, bahkan keberanian untuk mengambil risiko, semua itu bisa jadi pembeda. Tapi semalam, keputusan itu tidak diambil. Dan pada akhirnya, Indonesia harus menerima hasil yang tidak diinginkan. Meskipun begitu, pertandingan semalam tetap memberikan banyak pelajaran. Dari segi permainan, Indonesia sebenarnya tidak tampil buruk. Ada beberapa momen di mana permainan terlihat solid, terorganisir, dan mampu menekan lawan. Tapi sekali lagi, sepak bola bukan hanya soal bermain bagus, tapi juga soal efektivitas dan keputusan di momen penting. Kontroversi penalti itu mungkin akan terus dibahas dalam beberapa hari ke depan. Akan ada banyak analisis, banyak opini, dan mungkin juga klarifikasi. Tapi yang jelas, bagi para pendukung, rasa kecewa itu nyata. Bukan hanya karena kalah, tapi karena merasa ada sesuatu yang tidak berjalan adil. Dan untuk Kevin Dix, ini akan jadi momen yang sulit. Tekanan dari publik pasti besar, kritik akan terus datang. Tapi di sisi lain, ini juga bisa jadi titik balik. Sepak bola selalu memberikan kesempatan kedua, tinggal bagaimana dia merespons situasi ini ke depan. Sementara itu, untuk tim secara keseluruhan, fokus harus segera dialihkan. Evaluasi harus dilakukan, terutama di sektor yang terlihat lemah semalam. Karena jika masalah yang sama terus berulang, hasil yang sama juga bisa terulang. Semalam adalah pertandingan yang penuh drama. Dari keputusan kontroversial, performa pemain, sampai reaksi publik, semuanya bercampur jadi satu. Dan seperti biasa, sepak bola tidak pernah hanya soal 90 menit di lapangan. Selalu ada cerita lain yang ikut hidup setelah peluit panjang dibunyikan. Wah, gimana pendapat kalian, guys? Menurut kalian, apakah pelanggaran emang harusnya penalti? Dan apakah kalian melihat kalau performa Kevin Dix di timnas sedikit menurun? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.